Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnuwardani, NIM 17612011083 dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video ini saya akan mempresentasikan atau membahas mata kuliah saya, yaitu teori dan praktik pengambilan keputusan, yang dari karangan bukunya itu sendiri dari dosen saya sendiri, yaitu Dr. Hamdani SE MM MPD MAK. Dan ini bukunya. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Laporan keuangan memberikan tentang aktivitas operasional perusahaan dan posisi keuangan, baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan. Laporan keuangan itu sendiri terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, laporan saldo laba, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini perlu kita ketahui untuk mengetahui posisi atau keuangan perusahaan itu sendiri baik atau tidaknya. Melalui laporan keuangan kita menjadi tahu. Lalu di sini ada berbagai macam cara menghitung rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, kedua ada rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio aktivitas, dan keempat ada rasio profitabilitas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap utang lancar. Rasio ini juga disebut rasio modal kerja, yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan dengan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban atau utang yang pada saat ditagih. Lalu ada rasio solvabilitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang untuk mendanai usahanya. Perusahaan memiliki sumber dana yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Adapun keuntungan dari solvabilitas, rasio solvabilitas adalah dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain. Yang kedua ada menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khusus, aktiva tetap, dan modal. Lalu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan seperti penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan lainnya. Melalui pengukuran rasio ini akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien atau justru kurang efisien dalam mengelola aset yang dimilikinya. Lalu ada rasio profitabilitas, merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini menggambarkan tingkat efektivitas manajemen dalam memperoleh laba. Di sini ada contoh kasus PT Rizky Akbar selama tahun 2014, 2015, dan 2016. Diminta untuk menghitung rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan profitabilitas. Bisa dilihat tabelnya sendiri, yaitu seperti yang telah ada di layar. Cara menghitung rasio likuiditas dengan cara current ratio, yaitu CR sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Berikut penyelesaiannya, bisa dilihat sendiri dengan tabelnya. Tahun 2014, 2015, dan 2016. Jadi artinya setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 1,393, 1,230, dan 1,241
rupiah harta lancar. Jika rata-rata industri 1,80, maka rasio perusahaan untuk tahun 2014, 2015, 2016 itu kurang baik. Tahu dengan cara dengan rumus cash ratio sama dengan cash or cash equivalent dibagi current liability. Berikut penyelesaiannya, bisa dilihat tabelnya. Lalu jika rata-rata industri adalah 50%, maka rasio perusahaan untuk tahun 2014, 2015, dan 2016 dikategorikan baik karena berada di rata-rata industri. Dilihat dari 2014, 2015, 2016 rata-rata hasilnya 50%. Lalu menganalisa dengan cara rasio solvabilitas, yaitu debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset. Bisa dilihat penyelesaiannya. 2014 31,05%, 2015 47,58%, 2016 48,94%. Artinya tahun 2014 sebanyak 31,05% aktiva perusahaan didanai dari utang modal pinjaman. Tahun 2015 sebanyak 47,58% dari aktiva perusahaan didanai dari modal peminjam modal pinjaman. Tahun 2016 sebanyak 48% aktiva perusahaan didanai dari hutang modal pinjaman. Jika rata-rata industri sebanyak 30%, maka rasio keuangan tahun 2014, 2015, 2016 kurang baik karena kreditur keberatan untuk menambah pinjaman, mengingat rasio tersebut melebihi rata-rata industri. Atau dengan cara debt to equity ratio, bisa dilihat rumusnya. Debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi equity. Lalu di hasilnya itu 2014 45,03%, 2015 90,77%, 2016 95,83%. Artinya rasio ini menunjukkan bahwa pemberi pinjaman menyediakan 45,03% pendanaan untuk setiap rupiah yang disediakan pemegang saham pada tahun 2014. Pada tahun 2015 pemberi pinjaman menyediakan 90,77% pendanaan untuk setiap yang disediakan pemegang saham. Tahun 2016 pemberi pinjaman menyediakan 95,83% pendanaan untuk setiap rupiah yang disediakan pemegang saham. Kegiatan perusahaan ini yang dibiayai dari pinjaman setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Atau dengan cara menghitung long term debt to equity ratio, LTDR sama dengan long term debt equity. Bisa dilihat sendiri tabelnya dan hasilnya. 12,12%, 2012 40%, 2016 49,72%. Artinya pembayaran utang jangka panjang dibandingkan modal sendiri mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan cara current liabilities to net worth. Dengan rumusnya current liabilities to equity sama dengan
aset turnover. Aset turnover sama dengan sales dibagi total aset. Lihat dari tabel dan hasilnya, yaitu jika diketahui rata-rata 3 kali, maka rasio ini tergolong kurang baik. Artinya kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola aktivitas kurang efisien jika dibandingkan dengan perusahaan lain. Lalu dengan cara rasio profitabilitas dengan rumus dengan cara net profit margin, yaitu net profit margin sama dengan net profit after tax dibagi net sales. Bisa dilihat tabel dan hasilnya. 2014 9,94%, 2015 4,81%, 2016 net profit marginnya 17,10%. Apabila rata-rata 15%, maka rasio perusahaan pada tahun 2014 tergolong kurang baik. Namun pada tahun 2016 tergolong cukup baik, yaitu 17,10%, jauh lebih tinggi dari rata-rata industri. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan dan memperoleh keuntungan dengan cara return of investment atau ROI dengan rumus ROI net profit after tax dibagi total aset. Bisa dilihat tabelnya sendiri dan hasilnya. 2014 ROI 20,19%, 2015 ROI 20,76%, 2016 28,02%. Jika diketahui rata-rata industri 20%, maka rasio perusahaan 2014, 2015 dan 2016 termasuk kategori baik karena berada di atas rata-rata industri. Rasio terbaik tercapai pada tahun 2016, yaitu 28,02%. Atau dengan cara ROE dengan rumus ROE net profit after tax dibagi equity. Bisa dilihat tabelnya dengan hasil ROE tahun 2014 29,28%, 2015 39,20%, tahun 2016 24,88%. Jika diketahui rata-rata industri 30%, maka rasio perusahaan pada tahun 2014, 2019, 2014 sebesar maka rasio perusahaan pada tahun 2014 sebesar 29,28%, termasuk kategori kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Sementara 2015 kategori baik karena berada di atas rata-rata industri. Sementara pada tahun 2016 rasio keuangan sangat baik karena berada di atas rata-rata industri. Peningkatan cukup signifikan, yaitu sebesar 54,88%. Rangkuman analisis keuangan dapat digunakan oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui data rasio keuangan, manajer dapat memprediksikan kemajuan dan perkembangan perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Adapun beberapa cara yang dapat dipakai dalam menghitung analisis laporan keuangan adalah dengan cara analisis horizontal, analisis vertikal, dan analisis kombinasi. Adapun rasio keuangan dipakai dalam menganalisa laporan keuangan seperti laporan likuiditas, rasio solvabilitas, rasio